Da 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 da. Subcomandante Marcos merupakan seorang profesor sekaligus revolusioner yang memiliki ideologi neoliberal dan anti-kapitalis. Ia juga seorang pemberontak Meksiko dan pemimpin dari gerakan militan sayap kiri bernama Zapatista Army of National Liberation atau Tentara Pembebasan Nasional Zapatista. Di balik sikapnya yang tegas dan disiplin, Marcos hanyalah manusia biasa yang memiliki hati nurani dan memiliki perasaan. Dia sering menulis cerita anak-anak dan puisi motivasi untuk menggambarkan perasaannya yang sedang ia hadapi. Karena sikapnya tersebut, Marcos sangat dikagumi oleh banyak orang, termasuk Zack de la Rocha, vokalis dari band Rage Against the Machine. Rafael Sebastian Guillén Vicente, atau yang dikenal sebagai Marcos, lahir pada 19 Juni 1957 di Tampico, Meksiko, dari pasangan Alfonso Guillén dan María del Socorro Vicente. Dia merupakan anak keempat dari 8 bersaudara yang dibesarkan oleh keluarga kelas menengah. Ayahnya bekerja sebagai guru SD, sedangkan ibunya memiliki toko furnitur tepat di depan rumahnya. Sejak kecil, Marcos dikenal sebagai anak yang aktif, cerdas, dan kritis terhadap berbagai pelajaran. Salah satunya sejarah. Dia disukai oleh teman-temannya karena mudah bergaul dan selalu membela temannya yang tidak bersalah. Ia juga mengagumi sosok Che Guevara yang terkenal sebagai pejuang revolusi, hingga wajah Che Guevara telah menjadi simbol perlawanan dalam gerakan kontra kebudayaan. Hal itu bukan tanpa alasan, karena Marcos sering mendengar cerita dari sang ayah tentang perjuangan dan pergerakan Che Guevara dalam revolusi di Kuba. Marcos kemudian menempuh pendidikan di Sekolah Instituto Cultural Tampico dan lulus dengan nilai sempurna. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikannya di National Autonomous University of Mexico dan mengambil jurusan filsafat sesuai dengan keinginannya. Selama masa kuliah, Marcos tertarik dengan retorika Marxis setelah membaca buku yang ditulis oleh profesor filsafat bernama Louis-Pierre Althusser. Ia juga bergabung dengan organisasi kampus dan terlibat dalam berbagai gerakan aktivis, termasuk gerakan hak asasi manusia. Setelah lulus dan mendapat gelar profesor, Marcos bekerja sebagai seorang dosen di Universitas Metropolitan Otonomi. Di periode tersebut, Marcos juga mulai terlibat dengan kelompok National Liberation Army yang kemudian dikenal sebagai Zapatista Army of National Liberation atau Tentara Pembebasan Nasional Zapatista. Zapatista sendiri merupakan kelompok politik sayap kiri militan yang berjuang untuk membela masyarakat dan membebaskan tanah Chiapas dari klaim pemerintahan Meksiko. Mereka menyebut dirinya sebagai Revolusi Meksiko yang memiliki ideologi sosialis libertarian dan Marxis atau anarkis.
Meski saat itu Marcos tidak turun langsung dalam pergerakan, tetapi ia memiliki kontribusi dalam hal strategi untuk pergerakan Zapatista. Saat pemerintah Meksiko mengerahkan pasukan militer untuk mengusir masyarakat dari wilayah Chiapas, Marcos dan pasukan Zapatista menggelar aksi demo untuk mendesak pemerintah agar segera menarik semua pasukannya. Dia juga menggunakan nama samaran dan penutup wajah untuk menutupi identitasnya sebagai profesor di sebuah universitas. Marcos lalu mengadakan pertemuan besar untuk membahas tentang strategi dalam melawan pemerintahan. Pertemuan tersebut dihadiri oleh 6.000 orang dari berbagai lapisan masyarakat yang pro terhadap Zapatista. Mereka juga mendapat bantuan persenjataan gratis dari kartel Meksiko yang simpati dengan pergerakan mereka. Dalam sebuah wawancara, Marcos mengatakan bahwa Zapatista selalu terbuka jika pemerintah ingin melakukan negosiasi. Perlawanan yang dilakukan Zapatista bukan untuk menghancurkan pemerintahan atau melakukan kudeta. Mereka hanya ingin mendapat hak atas tanah di wilayah Chiapas yang telah dihuni oleh masyarakat adat Mayan selama ribuan tahun. Pernyataannya tersebut mengundang simpati dari kalangan aktivis di seluruh dunia, hingga memberikan dana untuk pergerakan Zapatista. Bahkan, Marcos dianggap sebagai Robin Hood-nya Meksiko, dan disandingkan dengan tokoh-tokoh terkenal seperti Che Guevara, Mahatma Gandhi, dan Nelson Mandela. Popularitas Marcos dan Zapatista mendapat perhatian internasional setelah pergerakan mereka diliput oleh media luar negeri. Hal itu membuat pemerintahan Meksiko tidak memiliki pilihan lain selain menghancurkan Zapatista secara militer dan menumpasnya sampai ke akar-akarnya. Lalu, Presiden Meksiko bernama Ernesto Zedillo akhirnya memberikan penawaran dengan salah satu petinggi Zapatista bernama Subcomandante Daniel atau Salvador Morales Garibay. Kemudian dengan iming-iming jabatan dan uang, Subcomandante Daniel akhirnya memilih berkhianat untuk bergabung dengan menjebak Marcos dalam pertemuan rahasia. Daniel juga memberitahu markas kelompok Zapatista dan membocorkan identitas asli dari Subcomandante Marcos. Pemerintah lalu membuat surat penangkapan untuk Marcos hidup atau mati karena dianggap sebagai pemberontak bagi negaranya. Militer juga menyerang markas Zapatista di dalam hutan yang kemudian berujung dengan baku tembak. Selama hampir 5 tahun, perang tersebut telah melewaskan lebih dari 500 orang dari kedua belah pihak. Media juga terus mengangkat konflik tersebut, yang membuat Presiden Ernesto Zedillo mendapat tekanan dari kelompok aktivis karena dianggap telah melanggar hak asasi manusia. Setelah itu, nama Subcomandante Marcos menjadi semakin terkenal setelah membuat acara Intercontinental and Centro for Humanity and Against Neoliberalism yang dihadiri oleh 5.000 orang dari 50 negara. Acara tersebut direkam dan dijadikan film dokumenter oleh wartawan Inggris yang membuat Zapatista mendapat dukungan publik internasional. Tak hanya itu,
band Rage Against the Machine secara terbuka mendukung gerakan Zapatista dan menampilkan simbol bintang merah di setiap pertunjukannya. Grup Electro Thievery Corporation juga merilis album berjudul Radio Retaliations yang didedikasikan untuk Zapatista. Bahkan, mereka memasukkan rekaman video Marcos di beberapa lagunya dan melakukan orasi di setiap pertunjukan mereka. Karena hal itu, banyak kalangan menganggap bahwa gerakan Zapatista merupakan revolusi pasca modern pertama. Mereka dianggap sebagai kelompok revolusioner bersenjata yang anti kekerasan dan menggunakan teknologi modern sebagai cara untuk menggalang dukungan domestik dan luar negeri. Hingga mereka menganggap dirinya sebagai bagian dari gerakan anti globalisasi yang lebih luas. Kemudian Zapatista menjadi pusat perhatian dunia setelah mereka mengangkat senjata bukan untuk merebut kekuasaan, tapi untuk menciptakan sebuah ruang demokratis. Mereka ingin menunjukkan kepada dunia bahwa cara lain untuk berpolitik itu sungguh ada, yang salah satunya bisa dilihat dari praktik kehidupan swadaya masyarakat adat. Di sisi lain, Duta Besar Meksiko bernama Esteban Moctezuma Barragan mendesak Presiden Zedillo untuk segera melakukan gencatan senjata. Karena ia takut jika terus menyerang warga sipil akan memunculkan kelompok radikal yang akan menjerumuskan Meksiko ke dalam kondisi yang sangat berbahaya. Ia juga menyarankan untuk melakukan negosiasi perdamaian dengan Zapatista demi kemajuan negaranya. Tetapi usulan tersebut ditolak secara tegas, yang membuat Esteban Moctezuma mengundurkan diri sebagai Duta Besar Meksiko untuk Amerika. Pada tahun 2000, Presiden baru, Vicente Fox Quesada, mengundang Marcos ke Kongres Meksiko untuk membicarakan gencatan senjata. Kabar itu pun langsung menyebar ke seluruh Meksiko, hingga diliput oleh media internasional. Kelompok Zapatista dan masyarakat adat saat itu melakukan parade besar bernama Zapatour dan membuat konser perdamaian. Walaupun parade tersebut dikawal ketat oleh kepolisian, namun parade tersebut berjalan lancar tanpa ada kendala. 2 tahun kemudian, Marcos menulis surat untuk para pendukungnya di Spanyol dan menyebut Hakim Spanyol Baltasar Garzón sebagai badut. Hal itu bukan tanpa alasan, karena sebelumnya Baltasar Garzón menganggap jika Zapatista memiliki kaitan dengan kelompok teroris Spanyol bernama Euskadi Taaska Tasuna. Selain itu, Marcos juga mengirim surat berisi ucapan terima kasih kepada Partai Revolusi Demokrat karena telah membela Zapatista. Pada tahun 2004, pemilik klub sepak bola Inter Milan bernama Giacinto Facchetti mengirim uang kepada kelompok Zapatista untuk mendukung pergerakan mereka. Pemain Inter Milan bernama Javier Zanetti hingga meminta klubnya mendatangkan Marcos untuk menggalang dana dengan cara menggelar pertandingan persahabatan. Walaupun pertandingan tersebut tidak pernah terlaksana, tetapi Zanetti kemudian mendatangi markas Zapatista dan menyebut dirinya sebagai gerilyawan. 2 tahun kemudian, tepatnya di tahun 2006, Marcos melakukan tur Meksiko untuk melakukan kampanye perdamaian.
Dalam perjalanan sejauh 3.000 km, Marcos disambut oleh masyarakat yang telah menganggapnya sebagai pahlawan. Para pemuda Meksiko sampai membuat kaos, poster, dan lencana yang menampilkan wajah Marcos dengan topeng ciri khasnya. Banyak penulis dunia membuat buku yang menceritakan pergerakan Subcomandante Marcos dan Zapatista karena telah menginspirasi banyak orang di seluruh dunia. Kata adalah senjata Subcomandante Marcos.